Halo, perkenalkan, nama saya Sito Panggalih, NIM 194171441010, kelas B, ujian mata kuliah Kebijakan Sosial, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tiga materi. Yang pertama tentang kebijakan inklusif, kemudian yang kedua tentang eh, aktor-aktor kebijakan sosial, kemudian yang ketiga tentang policy brief yang sudah kami buat, yang sudah kami paparkan di kesempatan sebelumnya. Memasuki pembahasan yang pertama tentang manajemen kebijakan inklusif atau lebih ke makna kebijakan inklusif itu sendiri. Kalau kita lihat makna kebijakan inklusif secara umum, kalau kita dapat referensi dari World Bank mengenai tentang kebijakan inklusif itu mengenai tentang pendekatan kesejahteraan masyarakat sosial itu sendiri. Kemudian konsep dari pembangunan kebijakan inklusif ini yang terbuka, kemudian adanya ramah, ada saling menghargai berbagai perbedaan yang ada di masyarakat, yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu sendiri. Kemudian strategi kebijakan inklusif ini sendiri memberikan kesempatan kepada seluruh komponen, seluruh masyarakat, seluruh publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara nasional. Kebijakan inklusif ini sendiri lebih mengutamakan kepada partisipasi secara aktif masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat rentan dalam pengambilan suatu kebijakan untuk memenuhi kebijakan sosial, baik untuk masyarakat rentan itu sendiri ataupun masyarakat secara umum. Kemudian kebijakan inklusif ini juga kalau kita lihat berdasarkan evidence based policy itu sangat dibutuhkan guna meningkatkan atau mempengaruhi atau berpengaruh pada kualitas pelayanan publik itu sendiri atau good public service, untuk mewujudkan good public service itu sendiri. Public service atau pelayanan publik sendiri dalam hal ini di sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan administrasi kependudukan atau Adminduk. Dalam sektor kesehatan tentu kita bisa melihat sebagai contohnya administrasi penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas ini juga mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat umum pada umumnya, dan data yang data mengenai penyandang disabilitas ini juga harus secara rinci dari ragam disabilitas itu sendiri. Kemudian data data dan juga fasilitas tentang penyandang disabilitas juga harus mendapatkan hak yang sama dalam fasilitas umum seperti sarana di rumah sakit dan tempat-tempat umum yang lain. Kemudian peluang dari adanya kebijakan inklusif ini sendiri mengenai layanan publik itu nanti jadi fasilitas yang dirasakan oleh masyarakat umum itu sama rata antara penyandang disabilitas, lanjut usia dengan masyarakat pada umumnya. Kemudian ini nanti juga dapat membangun sistem yang baik dalam mewujudkan good governance dan juga good public service. Kemudian tantangan dari segi instansi sendiri, dari segi tata kelola birokrasi, kemudian dari segi NGO itu juga memiliki tantangan kalau kebijakan inklusif ini diterapkan di Indonesia. Dari segi fasilitas, Indonesia juga sudah mengarah ke kebijakan inklusif itu sendiri. Namun secara standar internasional masih belum memenuhi standar, sedangkan kebijakan inklusif ini juga harus didukung dengan standar dari pelayanan itu sendiri. Kemudian masuk mengenai tentang aktor-aktor kebijakan sosial, di mana peran aktor dari kebijakan sosial itu sendiri secara dinamika ini dipengaruhi oleh tiga aktor. Yang pertama itu dari pemerintah, kemudian yang kedua dari privat, kemudian yang ketiga dari publik atau masyarakat itu sendiri. Dari ketiga ketiga aktor ini, kalau kita kembangkan lagi dari pemerintah. Pemerintah itu nanti ada lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Di Indonesia sendiri terdapat tiga elemen pemerintah ini. Kemudian untuk dari sesi privat itu terbagi menjadi dua. Dua itu yang pertama dari swasta dan juga perusahaan. Kemudian dari masyarakat sendiri itu terbagi menjadi tiga, tentang dari warga negara Indonesia, kemudian dari partai politik, dan juga NGO atau organisasi non pemerintah. Di masing-masing aktor ini, dari tiga aktor ini juga memiliki hubungan dalam hal perumusan, kemudian implementasi, kemudian monitoring, sampai hingga evaluasi kebijakan itu sendiri.
Kalau dilihat dari pemerintah di sini eh, memiliki pemenang dalam merumuskan, merencanakan dan juga menetapkan untuk pengimplementasian suatu kebijakan itu sendiri. Kemudian dari sektor privat juga memiliki juga menjadi pertimbangan dalam melakukan merumuskan suatu kebijakan, karena sektor privat ini juga berperan sebagai pengawas maupun terdampak akan kebijakan sosial itu sendiri. Apalagi kalau dilihat dari kacamata masyarakat atau publik, bahwa masyarakat atau publik ini secara langsung akan terdampak adanya kebijakan sosial dari pemerintah. Kemudian dari proses perumusan sampai juga proses penetapan suatu kebijakan itu dilakukan secara bersama-sama, baik dari pemerintah, privat maupun masyarakat itu sendiri. Kemudian jika masyarakat itu tidak dilibatkan, maka pemerintah pusat melibatkan dari wakil masyarakat itu sendiri, yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selesai brief dari kelompok saya, kelompok 7, yang beranggotakan saya sendiri, Sekar, kemudian ada Karunia, ada Selma, ada Fadil. Di sini kami membahas tentang pembangunan kesejahteraan sosial yang berfokus pada permasalahan sosial mengenai kemiskinan. Di sini latar belakang kita yaitu Indonesia itu mendapatkan penghargaan pertama yang diberikan kepada pemerintah Orde Baru dari zaman Soeharto, itu berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari sekitar 40% pada tahun 1976 menjadi sekitar 11% pada tahun 1996. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik yang kedua pada periode 2005 hingga 2009, yang ini pada era pemerintahan Presiden SBY, dengan laju penurunan kemiskinan termasuk yang tercepat, yaitu per tahunnya sebesar 0,8%. Ini menurut Mas Paitela dan Raharbawi tahun 2014. Kemudian teori yang kami gunakan di sini tentang kemiskinan, yaitu Bank Dunia di sini memberikan dukungan teknis untuk menerapkan program-program pemerintah seperti PNPM, support facility, dengan memberikan dukungan analitis yang juga implementasinya bagi program nasional pemberdayaan masyarakat. Kemudian dari policy brief yang kami buat, kami menemukan adanya permasalahan yang menghambat dari proses menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, yaitu dari berbagai pandangan yang dilakukan oleh praktisi dan juga akademisi mengenai permasalahan sosial itu sendiri. Kemudian adanya persaingan bebas yang juga menjadi ancaman dari luar, karena semakin ketatnya persaingan antara tenaga kerja yang dari Indonesia dan juga tenaga kerja dari luar negeri. Kemudian kebijakan yang diterapkan juga peluang dari kebijakan itu sendiri, dari program Keluarga Harapan, juga program bantuan sosial non tunai juga sudah diterapkan di Indonesia. Kesimpulan yang dapat kami ambil di sini bahwa semakin berjalannya tahun, semakin pergantian era presiden itu juga berfokus pada pengentasan kemiskinan masyarakat secara umum. Meskipun indeks masyarakat miskin di Indonesia juga masih jauh secara global, tetapi usaha-usaha dari pemerintah pusat terus digalakkan untuk memperkecil angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Peran saya di sini, saya sebagai saya berperan sebagai editing di bagian desain grafis untuk mengumpulkan hasil-hasil yang telah dikerjakan oleh teman-teman. Kemudian untuk untuk tingkat kepartisipasian saya di sini, saya termasuk di antara dua orang teman saya, dan juga saya berada di tengah-tengah antara mereka. Saya kalau bisa dibilang nomor 3 ya, karena hasil finalnya itu ada di saya, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kritik dan saran sangat dipersilahkan. Sekian dari saya, terima kasih.